Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang standar akuntansi syariah pada mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rama Purnomo, SEME. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Desi Fitriani dengan NIM 2014120317. Yang kedua, Ria Kartika dengan NIM 2014120342. Yang ketiga, ada Hikmatul Jannah dengan NIM 2014120344. Dan yang terakhir ada Lesmana dengan NIM 2014103993. Pembahasan di sini ada 4. Yang pertama, definisi akuntansi syariah. Yang kedua, standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, metodologi pengembangan akuntansi syariah. Dan yang keempat, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah. Langsung ke pembahasan pertama, definisi akuntansi syariah. Definisi akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidup di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya, standar akuntansi keuangan syariah. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC atau International Accounting Standard Committee. Indonesia bahkan terang-terangan menyadur Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement atau IASC dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Ketentuan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syariah, sosial, dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. Dampak dari ketentuan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang longgar tersebut membuka peluang perbankan syariah mementingkan aspek ekonomi daripada aspek syariah, sosial maupun lingkungan. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Materi selanjutnya, metodologi pengembangan standar akuntansi keuangan syariah. Dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi dapat dilihat sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Terdapat 3 tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu yang pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku, yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia. Sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia mengkodifikasikannya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya, pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap
Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 1994. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu dalam perkembangannya standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya, yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK. Cikal bakal Badan Penyusun Standar Akuntansi adalah panitia penghimpunan bahan-bahan dan struktur dari GAAP dan GAS yang dibentuk pada tahun 1973. Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994 sampai 1998, nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan, Komite SAK. Selain itu juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah, KAS, dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan, DKSAK. Komite Akuntansi Syariah, KAS, dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi syariah yang dilakukan DSAK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam kurung PSAK Syariah 101 sampai 108. PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah DSAK telah memberikan PSAK untuk entitas syariah, yaitu 1. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan syariah, struktur laporan keuangan, persyaratan minimal isi laporan keuangan. 2. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi murabahah. 3. PSAK 103 tentang akuntansi salam mengatur prosedur akuntansi pada transaksi salam. 4. PSAK 104 tentang akuntansi istisna mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. 5. PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. 6. PSAK tentang akuntansi musyarakah mengatur pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah dalam kurung sukuk yang menggunakan akad musyarakah. 7. PSAK 107 tentang akuntansi ijarah mengatur untuk obligasi syariah sukuk yang menggunakan akad ijarah. PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tab baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sekian dan terima kasih pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.